Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita ketemu lagi di semester yang kedua ini, masih melalui pembelajaran jarak jauh atau online. Tidak sesuai dengan harapan kita, tidak masalah. Walaupun kemarin kita sudah simulasi tentang pembelajaran tatap muka, tapi karena kondisi yang belum memungkinkan, jadi kegiatan pembelajaran di semester 2 ini tetap kita lakukan secara daring atau secara online. Anak-anak ibu, tetap semangat, salam sehat. Pada pembelajaran kali ini, seperti biasa, ibu akan menyampaikan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi memahami informasi berdasarkan judul dan kata kunci. Kalian semua sudah paham apa sih sebetulnya judul itu? Di mana sih letaknya kalimat judul? Kalian semua sudah ngerti. Judul, anak-anak, judul itu merupakan gambaran dari isi informasi dari sebuah bacaan. Jadi dari judulnya kalian nanti akan tahu informasi apa sih yang akan disampaikan. Nah, judul biasanya ditulis di atas, paling atas, dan setiap katanya diawali dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata hubung. Kemarin sudah ibu jelaskan tentang bagaimana cara menulis kalimat judul. Kalimat judul yang letaknya selalu di atas, oleh karena itu kalimat judul atau judul bacaan biasanya dikatakan juga sebagai kepala tulisan. Nah, di sini ibu akan membawa sebuah contoh teks atau bacaan. Nah, ibu di sini akan membawa sebuah contoh teks bacaan. Oke, sudah kalian lihat bersama apa judul jadi teks bacaan ibu? Apa judulnya? Judulnya adalah pentingnya menghemat energi listrik. Apa judulnya? Pentingnya menghemat energi listrik. Seperti ibu sampaikan tadi, kalimat judul ditaruh paling atas. Kemudian kalimat judul diawali dengan huruf kapital pada tiap-tiap katanya, kecuali kata depan dan kata hubung. Kita lihat sekali lagi. Kalimat judul kita yang kalian lihat tadi, pentingnya menghemat energi listrik, terdiri dari 4 kata. Kata pertama pentingnya, kata kedua menghemat, kata ketiga energi, dan kata keempat listrik. Semuanya tiap katanya diawali dengan huruf kapital. Pentingnya P-nya huruf kapital, menghemat M-nya huruf kapital, energi E-nya huruf kapital, listrik L-nya huruf kapital. Sudah jelas. Kalimat judul tadi dikatakan sebagai kepala tulisan karena ditaruh di paling atas. Kemudian kalimat judul juga dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca merasa tertarik untuk membaca apa yang tersirat, apa yang ditulis dalam teks yang ada kalimat judulnya tadi. Kemudian yang kedua, kalimat judul otomatis harus sesuai, harus relevan dengan isi yang akan disampaikan. Kalau kalimat judulnya tentang menghemat energi listrik, maka teksnya isinya tentang listrik, bagaimana cara menghemat listrik. Pendekatan bahasa Indonesia kali ini mencantumkan KD 3.7, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca berdasarkan membaca judulnya.
Sementara materinya adalah memahami informasi berdasarkan judul dan kata kunci. Materi yang pertama yaitu memahami judul bacaan. Tadi sudah Ibu terangkan tentang judul bacaan. Apa sih judul itu? Judul adalah gambaran mengenai informasi dari suatu bacaan. Jadi dari judulnya kalian dapat informasi mengenai bacaan yang kalian baca. Judul disebut juga sebagai kepala tulisan. Tadi Ibu jelaskan kenapa judul disebut sebagai kepala tulisan, karena letaknya yang ada di atas. Kepala itu selalu ada di atas. Kemudian syarat-syarat membuat judul bacaan. Yang pertama, judul harus relevan dengan tema bacaan. Jadi judul itu harus berhubungan. Relevan itu berkaitan dengan temanya. Tidak boleh menyimpang dari temanya. Kalau temanya tentang lingkungan, maka isi dari bacaannya juga harus tentang lingkungan. Jangan temanya tentang lingkungan, judulnya tentang lingkungan, isinya tentang lagu misalnya. Itu tidak nyambung, berarti tidak boleh, tidak relevan. Kemudian yang kedua, bersifat provokatif. Apa artinya provokatif? Artinya judul itu harus menarik sehingga orang tertarik untuk membaca apa yang ada di bacaan itu. Menarik atau memprovokatif. Yang ketiga, judul terdiri maksimal dari 5 kata. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat judul sebaiknya secara singkat, tidak usah terlalu panjang. Dan bagaimana cara penulisannya? Tadi Ibu sudah jelaskan. Syarat yang keempat yaitu berbentuk kalimat singkat. Ya sama, maksimal 5 kata dan kalimat singkat penjelasannya sama. Dan yang ketiga, mencerminkan topik atau tema bacaan. Sama seperti yang nomor 1. Oke, sudah paham? Nah, perhatikan. Ibu di sini punya sebuah teks atau bacaan. Bacaan yang Ibu tulis ini hanya terdiri dari 1 paragraf. Tapi ini belum dikasih judul. Nah, bagaimana cara memberi judulnya? Kita lihat bersama-sama. Kalimat yang pertama. Lingkungan yang bersih akan membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman. Kalimat yang kedua, lingkungan yang bersih memberi banyak manfaat bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Lingkungan yang bersih akan menjamin penghuninya terhindar dari penyakit. Paragraf atau teks yang Ibu sampaikan tadi ada 3 kalimat. Nah, ya apa sih yang diomongi dari paragraf yang Ibu tulis ini? Kita lihat yang pertama, diawali dengan lingkungan yang bersih. Kemudian kalimat yang kedua, lingkungan yang bersih. Kalimat yang ketiga juga lingkungan yang bersih. Jadi kira-kira judulnya yang tepat untuk teks yang Ibu tulis di papan tulis ini apa? Nah, karena ini ngomongin tentang lingkungan yang bersih, maka judulnya adalah lingkungan yang bersih. Jadi judulnya adalah lingkungan yang bersih. Terdiri dari berapa kata? Terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama lingkungan, kata kedua yang, dan kata yang ketiga bersih. Seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa kalimat judul harus ditulis dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata hubung. Lingkungan, L-nya huruf kapital. Kenapa Bu kok Y-nya tetap huruf kecil Y-nya? Karena Y-nya ini kata hubung, jadi tetap ditulis dengan huruf kecil. Bersih ditulis dengan B-nya atau huruf B-nya diawali dengan huruf kapital. Oke, paham? Jadi intinya paragraf yang Ibu tulis tadi ngomongin tentang lingkungan yang bersih.
Jadi judulnya lingkungan yang bersih sesuai dengan isi yang ada di dalam bacaan atau teks yang Ibu tulis. Memahami kata kunci. Kata kunci merupakan kata atau kumpulan kata yang digunakan untuk mewakili sebuah konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Namanya juga kata kunci. Artinya katanya itu tidak usah panjang-panjang. Biasanya cukup satu atau dua kata saja. Nah, seperti kita lihat dari ciri-ciri kata kunci itu sendiri. Ciri kata kunci yang pertama yaitu terdiri dari 1 hingga 2 kata. Kemudian yang kedua, memuat kata yang unik. Dan yang ketiga, mewakili informasi dari sebuah bacaan. Cara mencari kata kunci. 1. Fokus pada kata yang diulang-ulang. Kata kunci itu biasanya dari sebuah bacaan tidak hanya cukup disebutkan sekali saja, biasanya diulang-ulang. Karena kata kunci itu sendiri merupakan kata yang penting yang dibahas dalam sebuah bacaan. Yang kedua, cari kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Jadi kalau itu ada di sebuah paragraf, maka kata kuncinya itu terletak di ide pokoknya, di kalimat utamanya, bukan di kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya. Yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Nanti kata kunci itu akan diulang di kalimat-kalimat yang lain. Sekarang kita akan beri contoh. Ibu akan beri contoh cara mencari kata kunci dari sebuah judul bacaan. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa paragraf yang Ibu tuliskan di sini tadi, yang terdiri dari 3 kalimat tadi, judulnya adalah lingkungan yang bersih. Nah, dari kalimat judul lingkungan yang bersih ini kita cari kata kuncinya. Ingat ya, lingkungan yang bersih itu kalimat, kita cari kata kuncinya, kata yang paling penting. Apa kira-kira yang paling penting dari kata lingkungan yang bersih? Nah, kata kuncinya yaitu apa? Yaitu lingkungan. Ini kata kunci dari judul lingkungan yang bersih. Kemudian contoh yang kedua, pentingnya menghemat. Kalimat judul yang kedua yaitu pentingnya menghemat energi listrik. Apa kata kuncinya? Pentingnya menghemat energi listrik. Apa kata kunci dari kalimat judul yang kedua? Kalimat judul yang kedua yaitu kata kuncinya adalah hemat energi, menghemat energi atau hemat energi. Kata kunci itu terdiri dari 1 atau 2 kata. Kemudian kalimat judul yang ketiga, arti penting globalisasi bagi Indonesia. Apa kata kunci dari kalimat judul arti penting globalisasi bagi Indonesia? Kata kuncinya adalah pentingnya globalisasi. Jadi pentingnya globalisasi. Kemudian kalimat judul yang ketiga, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Apa kata kunci dari kalimat judul globalisasi membuat dunia tanpa batas? Kata kuncinya adalah globalisasi. Oke, sudah paham bagaimana cara mencari kata kunci dari sebuah judul bacaan? Ingat, tidak semua kata-kata di judul bacaan itu adalah sebuah kata kunci. Kata kunci itu biasanya terdiri hanya dari 1 atau 2 kata yang paling penting saja. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Setelah itu nanti kalian kerjakan sebuah latihan yang kalian kerjakan di buku Bahasa Indonesia. Selamat
mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.